Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Tasikmalaya. Pada kesempatan ini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Saya Eni Rosani dari SMP Negeri 16 Tasikmalaya. Saya Aneng Aisyah dari SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Saya Inal Mursalin dari SD Negeri 2 Cipari, Tasikmalaya. Salam guru penggerak, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Eni. Iya, alhamdulillah. Kita bisa bertemu lagi mau ngobrolin masalah coaching itu loh, Bu. Siap ya, Bu ya? Siap. Ayo, mangga Ibu kita. Eni. Siap. Alhamdulillah Ibu Eni datang dengan tepat waktu. Tadinya saya mau ada sesuatu yang yang dilaksanakan di luar. Iya, boleh. Tapi ingat Ibu Eni ya. Iya. Baik Ibu Eni. Di sini kita akan ngobrol ya untuk kegiatan coaching nanti. Tapi sebelum melaksanakan kegiatan coaching, Bu Eni, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih, Bu Eni, ya. Iya, baik. Mungkin pertama-tama nanti saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, Bu ya. Iya. Jadi pada coaching hari ini, coach dan coachee nanti akan saya amati dan saya nilai ya, nanti tentunya akan sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Nanti gitu ya Bu Eni ya. Siap. Kemudian nanti bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut nanti merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachnya. Iya. Dan nanti jangan lupa ya Bu Eni ya, nanti harus disesuaikan dengan prinsip coachingnya ya. Prinsip coaching itu diantaranya kemitraan ya Bu Eni ya, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Yang itu ya Bu ya? Siap. Oke Bu Eni, sekarang kita mulai dengan pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan ke Ibu Eni, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Eni kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu, terima kasih. Pada kegiatan coaching kali ini, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu bagus sekali itu. Nanti ya Bu ya, itu yang harus dikembangkan. Udah bagus Ibu. Dan yang kedua yang ingin saya tanyakan ya Bu ya pada kegiatan nanti coaching Bu Eni itu kompetensi mana ya di antara kompetensi tadi yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik lagi nanti di observasi. Baik Ibu, kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik adalah menjadi pendengar yang baik, kemudian juga memberikan pertanyaan yang berbobot tentunya. Itu ya di antara tiga itu yang ingin Ibu kembangkan itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif ya tentunya ingin memberikan kepuasan penuh nanti ya Bu ya. Baik. Pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, nggak apa-apa nih satu lagi ya Bu. Iya. Nah, indikator yang bagaimana sih Bu yang ingin Ibu inginkan ya Bu di coaching nanti dalam proses coaching? Dalam proses coaching ini kan ada permasalahan ya Bu ya, yang memang permasalahan ini ternyata tidak bisa dipecahkan sendiri sehingga harus sharing. Sehingga saya berharap dengan adanya kegiatan coaching kali ini saya bisa menemukan solusi-solusi yang terbaik dari permasalahan yang sudah terjadi gitu. Dan solusi-solusi yang terbaiknya gitu. Luar biasa Ibu Eni itu luar biasa sudah membuat rencana-rencana yang luar biasa ya Bu ya. Mudah-mudahan
nanti observasi yang nanti ibu coaching maaf ya Bu ya, coaching nanti yang ingin ibu lakukan mudah-mudahan berjalan dengan baik dan coachingnya mendapatkan solusi ya Bu ya. Benar. Solusi yang Terbaik ya. yang terbaik ya Ibu. Iya baik, mungkin Ibu Eni itu dulu mungkin ya yang bisa saya observasi untuk kali ini dari coaching yang nanti akan Ibu lakukan. Mudah-mudahan berjalan dengan baik. Amin. Sesuai dengan harapan. Amin, Terima kasih Bu amin. Eni. Sama-sama. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ina. Waalaikumsalam Bu Eni. Selamat malam Ibu Ina. Selamat malam Bu. Kemarin-kemarin Ibu Ina nelpon saya ya Bu ya. Oh iya, tapi nggak diangkat ya Bu ya. Maafkan ya, maafkan daku. Nah, kira-kira ada permasalahan apa Bu Ina? Gini nih Bu, saya ada sedikit masalah di sekolah. Lumayan mengganggu pikiran saya gitu ya. Jadi di sekolah saya itu saya mempunyai murid ya di kelas tuh anaknya pandai, sangat berprestasi, apalagi dalam mengikuti lomba-lomba suka sekali juara. Tapi nih Bu ya, saya sering kepikiran kenapa anak tersebut itu tidak mau sosialisasi dengan teman-teman lainnya gitu Bu. Nah, dari permasalahan yang telah Ibu utarakan tadi, apa tujuan yang ingin Ibu capai dalam mengatasi kesulitan yang Ibu alami ini? Yang pertama tentunya supaya masalah ini teratasi ya Bu ya. Tentunya saya mengidentifikasi dulu masalahnya, apa yang menjadi akar permasalahan dari anak tersebut ya Bu ya. Saya identifikasi masalah tersebut, ternyata nih Bu, anak tersebut tidak mau bersosialisasi dengan temannya karena dibully teman-temannya Bu. Jadi dia enggan berteman dengan yang lain gitu. Nah di sini saya bingung bagaimana saya bisa mengatasi pembulian tersebut. Dari identifikasi ini, Ibu pernah tidak mencoba beberapa solusi yang Ibu lakukan untuk mengatasi pembulian padahal anak tersebut pintar ya Bu ya? Iya. Untuk tindakan solusi yang pernah saya lakukan ya Bu ya, rencananya nih ya, saya mendekati anak tersebut dengan mencari apa sih yang mengganggu anak tersebut tidak mau bersosialisasi. Ternyata setelah saya sedikit ya, tadi saya identifikasi masalahnya karena memang dia suka dibully temannya. Nah dari situ saya memberikan penguatan pada anak tersebut yang dibully, memberi penguatan, memberikan kekuatan untuk bisa dia bilang no gitu ya kepada temennya supaya dia tidak selalu dikerjain atau dan sebagainya. Nah selain itu, selain anak yang dibully, saya juga harus bertindak dengan anak yang membuli tersebut. Nah dari anak yang dibully sama yang membuli, saya pisahkan secara terpisah Bu. Jadi saya memberikan penguatan yang dibully, yang membuli saya berikan peringatan lah, dan saya memberitahu konsekuensinya bahwa membuli itu kan ada undang-undangnya ya yang mengatur. Di samping itu saya suruh minta maaf. Itu saya secara terpisah agar tidak mempermalukan anak ya. Jadi keduanya itu kan murid saya ya. Jadi kita sebagai guru kan harus bijak ya Bu ya. Nah begitu Bu rencana saya. Luar biasa ya Bu ya. Ini jempol saya, tangan saya ini ada 2 gitu. Ada 2 ya Bu ya. Boleh lah 5. Jadi boleh pinjam mungkin ke Ibu observer gitu jempolnya ya Bu ya. Boleh Bu observer. Jadi 6 kita ya. Oke Bu. Sama Bu In juga. Nah dari solusi-solusi tadi ya Bu ya, dengan solusi Ibu yang luar biasa, yang sangat menginspirasi bagi saya khususnya ya Bu ya.
dari beberapa solusi yang Ibu jalani ini, kira-kira solusi mana yang akan Ibu lakukan? Solusi yang terbaik mungkin ya Bu ya tentunya. Iya. Jadi gini Bu, selain rencana saya untuk memberikan penguatan sama anak tersebut, dengan anak yang membeli tersebut, saya ada kepikiran untuk membuat kesepakatan kelas Bu. Oh baik, luar Nah, biasa kalau, ya Bu ya. Iya, kalau saat ini kan kita di sekolah masih menggunakan peraturan kelas ya Bu ya. Peraturan atau tata tertib sekolah itu kan dibuat oleh guru dan disepakati oleh rekan-rekan dan kepala sekolah dan sebagainya. Tetapi di situ kan kalau peraturan kelas itu lebih sifatnya memaksa ya ke anak. Jadi anak harus mau tidak mau harus melakukan. Nah, dari sinilah saya kepikiran untuk membuat kesepakatan kelas. Nah, jadi anak itu merasa sadar akan dirinya sendiri. Jadi kita kan kalau kesepakatan kelas itu disepakati oleh guru dan murid ya. Jadi anak tidak merasa terpaksa Bu. Itu yang saya rencanakan. Jadi adanya kesadaran diri ya Bu ya. Iya, betul sekali Bu. Jadi kesadaran itu dari anak sendiri, tidak merasa terpaksa begitu Bu. Luar biasa ya Ibu ya. Sangat bersemangat Ibu ya untuk memecahkan permasalahan ini. Dari solusi yang tadi dengan Ibu membuat keyakinan kelas ini, kapan Ibu akan melaksanakan bahkan menerapkan ya Bu ya, menerapkan keyakinan kelas ini, mau kapan gitu rencana yang akan Ibu ambil? Ya, kalau saat ini kan kita di sekolah memang masih menggunakan peraturan ya Bu. Rencananya kesepakatan itu akan saya terapkan di awal September, insya Allah besok pagi berarti ya tanggal 1 September ya Bu ya. Nah, itu rencananya insya Allah semoga aja berjalan dengan sesuai tujuan saya, bisa merubah anak-anak supaya saling menghormati dan menyayangi gitulah Bu ya. Baik Ibu, mudah-mudahan besok Ibu mulai action mungkin ya Bu ya. Mudah-mudahan saya doakan bisa berjalan dengan lancar, bisa membuat kesepakatan tadi solusi yang terbaik, Ibu mengatasi permasalahan. Terima kasih juga Ibu telah berkenan untuk sharing dengan saya. Jangan sungkan ya Bu ya, ketika nanti ada permasalahan, dan saya juga insya Allah kalau ada masalah saya juga minta bantuan Ibu ya, minta sharing lagi gitu, kita sharing-sharing. Terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eni, juga Ibu Ina. Alhamdulillah hari ini kita sudah melakukan rangkaian kegiatan coaching ya. Dari mulai tadi kita observasi, kemudian tadi Ibu Eni sama Ibu Ina ya sudah berlangsung. Ibu Eni sudah meng-coach gitu ya. Ibu Ina, di mana Ibu Ina sudah mengeluarkan keluh kesahnya, beban yang mungkin selama ini dirasakan ya. Iya. Ibu Eni, dari kegiatan yang sudah dilakukan tadi, rangkaian kegiatan coaching Ibu Eni ya, sebelum penutupan mungkin ada yang ingin saya tanyakan beberapa hal ya terkait dengan pasca observasi ini Ibu Eni ya. Yang ke satu mungkin Ibu ini ya, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu? Tentu saja indikator ketercapaian dalam proses kegiatan coaching ini tetap mengacu pada tirta, ada tujuan, kemudian identifikasi permasalahannya, kemudian ada tanggung jawab itu ya Ibu, tadi jawab, sudah lakukan betul, udah terlihat Ibu. Itu mungkin tidak keluar dari koridor itu, gitu, dari koridor tirta itu. Betul, oke Ibu. Transaksi yang tadi ya. Betul Ibu. Menurut saya, ketika saya tadi selama mengamati Ibu ya, sama Ibu Ina sebagai coachingnya, proses coaching yang sudah Ibu Eni sama Ibu Ina lakukan sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Dimana proses alur yang diinginkan itu sudah sesuai Bu, sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga Ibu Eni itu sudah berusaha menggali potensi
yang ada pada Koci ya, pada Ibu Inal dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bagus gitu kepada Ibu Inal, sehingga Bu Inal menemukan solusi ya Bu Inal ya, Ya, dari permasalahan, alhamdulillah. iya betul, dari permasalahan-permasalahan yang dialami sama Ibu Inal ya. Juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching Ibu Eni, luar biasa ya Bu ya. Terima kasih. Bu. Iya, dan ada pertanyaan terakhir nih Bu Eni nih, satu lagi ya, nggak apa-apa ya. Boleh. Meskipun sekarang udah menjelang malam, nggak apa-apa ya. Kita asik juga tadi memperhatikan Malam Ibu Eni. Jumatan ya. malam Iya, Jumatan. memperhatikan perjalanan. Malam satu ya Bu ya. Iya, iya baik. Penutup ya Bu Eni ya, pertanyaan yang mau saya utarakan ke Ibu. Kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Ibu Eni kembangkan berdasarkan hasil coaching ini yang barusan dilakukan? Mungkin menemukan solusi-solusi yang terbaik dari permasalahan yang dihadapi, sehingga muncullah problem solving yang sangat bagus yang bisa diterapkan dan segera mungkin dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi. Saja. Iya. Terima kasih Ibu Sama-sama. ya yang sudah melakukan Terima kasih. perjalanan coachingnya yang luar biasa. Iya. Ibu Eni juga Ibu Inal, semoga kedepannya permasalahan yang Ibu Inal tadi utarakan di coaching ini bisa teratasi, Ibu bisa tercapai ya progres-progres Ibunya, dan Ibu Eni juga luar biasa sudah melakukan membantu Ibu Inal dalam Amin. kegiatan coaching Ya, ini. ya, sama. Mudah-mudahan pasca observasi kita hari ini ada hasil dan mendapat manfaat yang luar biasa. Itu aja mungkin Ibu ya pasca observasi yang bisa saya lakukan. Saya terima kasih, ucapkan terima Sama-sama. kasih buat Ibu Sama Eni Ibu. bersama Ibu Inal. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Eni, Ibu Aneng. Waalaikumsalam Ibu. Selamat malam nih. Malam Ibu. Gimana Malam. kabarnya malam ini? Sehat semua? Sehat dan alhamdulillah baik Ibu, baik. Oke. Sangat baik. Baik Ibu Aneng, tadi kan sudah melakukan coaching dengan Ibu Eni ya. Iya Ibu. Nah, sebelum penutupan ya Bu Aneng, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ini ya. Baik Ibu, ya. Baik, Ibu, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di kegiatan coaching tadi, ketika saya meng-coach Ibu Eni, saya sudah melaksanakan coaching dengan mengikuti alur tirta Ibu. Oh ya baik. Mulai dari tujuan, Benar. identifikasi, ya, Ya. kemudian rencana aksi, sampai ke yang terakhir itu terkait dengan tanggung jawab. Sehingga dengan saya melaksanakan atau mengikuti alur dari tirta tadi, saya bisa menggali Koci untuk menceritakan ya permasalahan yang sedang dihadapinya Ibu, Serta solusi-solusi serta ya, Bu, solusinya, ya. betul Ya. Ibu. Baik Ibu, bagus sekali. Nah, menurut saya nih Bu, sebagai observer ya, Iya Bu. Ibu tadi proses coaching dari Ibu Aneng dengan Ibu Eni ya, sudah berjalan dengan baik, Baik, alhamdulillah. terima kasih Ibu. Iya, Dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. iya Bu. Dan juga Ibu Aneng sudah berusaha menggali potensi Koci dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan ya kepada Iya. Bu Eni, sehingga Ibu Eni juga menemukan solusi ya Bu ya. Dari permasalahan, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Iya Ibu. Nah, baik Ibu, yang selanjutnya nih pertanyaan terakhir ya Bu ya. Sebelum kita tutup, saya sebagai observer ya mau bertanya, kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan Ibu berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan Ibu nih? Mungkin untuk kedepannya yang akan saya lakukan adalah Ibu, saya akan lebih meningkatkan lagi pemahaman Ibu ya Ya. terkait dengan proses tirta ini Bu. Sehingga ya Ibu, sehingga kedepannya mungkin saya akan melakukan coaching yang lebih baik lagi dari hari ini. Oh, alhamdulillah. Baik Bu, semoga kedepannya ya kita bisa melakukan kegiatan coaching supaya lebih baik lagi ya. Ya Ibu. Nah,
dari coaching ini juga semoga mendapatkan manfaat semuanya ya Bu ya. Amin. Dari coaching juga menemukan menemukan solusi, Ya, solusi ya, Bu. ya, solusi yang terbaik, dan Ibu juga sudah memberikan motivasi kepada Ibu Eni ya. Mungkin sekian saja ya Bu, karena sudah malam. Demikian pasca observasi kita tutup ya hari ini ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lain kali disambung lagi ya Bu ya. Selamat malam Bu Eni, Bu Aneng, terima kasih atas waktunya. Selamat malam Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu Aneng. Gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah Ibu, luar biasa hari ini Bu. Saya lagi berbunga-bunga nih Bu. Wah, sesuai dengan cuaca hari ini ya Bu ya? Alhamdulillah betul Ibu. Ini suasananya juga di sini sangat mendukung sekali Bu. Iya, baik Ibu. Sebelum melakukan coaching hari ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Iya, baik Ibu. Pertama-tama saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Iya Bu. Pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Iya Ibu. Nah, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa ya Bu ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya, baik Ibu. Nah, sekarang ya Bu ya, pertanyaan pertama saya yang ingin saya tanyakan pada Ibu yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ibu, saya itu di coaching kali ini ingin mengembangkan beberapa hal ya Bu ya. Di antaranya yang ingin saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh Bu, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot tentunya Ibu. Bagus sekali. Iya. Baik, pertanyaan kedua ya Bu ya. Baik Bu. Kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Ibu? Kompetensi spesifik yang insya Allah nanti kedepannya saya ingin kembangkan diantaranya adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach saya nanti Bu. Oh, bagus-bagus. Iya. Oke, sekarang pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Baik Bu. Indikator yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Adapun terkait dengan indikator yang ingin saya temukan solusinya di coaching kali ini tentunya Bu, saya ingin menemukan solusi Bu. Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan atau saya ingin menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh coaching Ibu. Oke, luar biasa sekali ya Bu ya. Baik, demikian dulu ya Bu observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Amin Ibu. Tetap semangat sebagai guru ya pendidik bangsa ini. Terima kasih Ibu atas waktunya. Saya juga terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mangga Ibu diantos lebaran tenang. Selamat malam Ibu Eni. Ya, selamat malam Bu Aneng. Kabarnya gimana hari ini? Ada dua hal ya Bu ya. Kabar baik diingat. Dan juga kabar yang memang masih membuat bingung Bu, sampai kepala saya itu gigi pun ikut-ikutan sakit ya Bu ya memikirkan ini gitu. Luar biasa ya. Permasalahan mungkin yang dirasakan sangat berat ya oleh Ibu Eni. Benar, Ibu. Makanya saya di calling beberapa kali Ibu observer ya, sama dan Ibu. Itu tidak diangkat juga ya Bu ya. Dan itu tidak diangkat. Jadi Maaf bikin ya, greget, ya, Bu. bikin greget betul. Ada permasalahan apa sih sampai segitunya? Mungkin bisa saya bantu ikut diskusi mungkin di sini Ibu Eni.
Ya baik Ibu, terima Kenapa? kasih. Permasalahannya saya sebagai guru mata pelajaran ya Bu ya, sekaligus juga sebagai wakasek kesiswaan dalam hal ini. Betul. Nah, kebetulan di salah satu kelas ada anak yang tidak bisa membaca. Padahal itu udah kelas 9 ya Bu ya. Kelas 9 belum bisa Iya. membaca. Tidak bisa membaca. Iya. Kemudian kami sudah berusaha pertama kali itu diidentifikasi ketika dia kelas 7 ya Bu ya. Kelas 7. Nah, ketahuannya dia itu memang tidak suka di kelas, selalu permisi, selalu keluar kelas dan memang selalu menghindar gitu. Oh iya, Nah, iya. setelah diselidiki terutama oleh guru BK, ternyata ditemukan bahwa anak ini buta huruf, ya buta huruf gitu. Nah, dari beberapa dari kasus tersebut, maka wali kelasnya BK kemudian koordinasi dengan wali kelasnya ini mencari solusi gitu, mencari solusi supaya anak ini minimal dulu mengenal huruf, mengenal abjad gitu. Dan memang waktu itu wali kelas sangat responsif, langsung dia memberikan majalah ya Bu ya, seperti anak TK saja. Kemudian dia itu belajar pulang sekolah gitu, pulang sekolah, dan itu dilakukan selama hampir kelas 7 di sela-sela kesibukan wali kelas dan di sela-sela kesibukan guru BK itu. Oke, luar biasa ya. Ya, nah, menginjak kelas 8 ternyata ada progres, dia sudah bisa mengenal huruf, kemudian dia mulai merangkai kata demi kata Ya. dengan berbagai pihak terlibat dan alhamdulillah di kami itu kompak untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi yang tadinya itu yang turun tangan itu hanya wali kelas dan guru BK, sekarang itu hampir semua guru ikut dan mau gitu di Kolaborasinya bagus ya. kesibukan beliau-beliau ini mengajar gitu. Dan ternyata anak sudah bisa merangkai kata dan kami menemukan hal yang sangat luar biasa ketika kami harus koordinasi dengan pihak keluarganya untuk meminta bantuan, jangan hanya di sekolah anak ini belajarnya, tapi perlu juga di keluarganya. Dan kami menemukan hal yang tidak kami duga, yakni anak ini sudah tidak mempunyai ayah maupun ibunya. Udah yatim piatu ya. Yatim piatu, dan dia memang anak Kasihan tunggal, ya. anak tunggal gitu. Udah anak tunggal, yatim piatu, Yatim piatu. gitu ya. Nah, Luar biasa Bu itu luar Eni. biasa. Tindakan atau hal-hal yang sudah Iya. Bu Eni udah melakukan beberapa tindakan yang luar biasa ya. Dari sekian tindakan, kegiatan yang Ibu Eni lakukan tadi, usaha-usaha ya tadi, Iya, Ibu sudah memaparkan itu Ibu. Iya. Sudah ada action yang Ibu lakukan ya. Iya. Nah, dari action tadi yang sudah Ibu lakukan, tujuannya buat apa sih? Iya. Tentu saja tujuannya kami ingin mungkin ya, kami dari pihak lembaga ingin anak ini apalagi sekarang kelas 9, anak ini minimal keluar dari SMP ini bisa membaca. Karena saya lihat progresnya sangat luar biasa ketika semua stakeholder yang ada di sekolah, tidak hanya guru, tapi juga ada sebagian yang staf kata administrasi sekolah juga yang memang tersentuh hatinya untuk membantu dia. Gitu. Jadi dan kami sepakat dalam forum rapat para guru bahwa anak ini tidak mengikuti seperti halnya teman-teman yang lain di KBM, ya tidak apa-apa, karena mungkin secara psikologis anak ini malu lah ketika teman-temannya itu sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, sedangkan dia untuk bisa membaca saja juga susah. Makanya kami betul-betul intensif untuk memecahkan permasalahan ini dengan pendekatan keluarganya. Kami sudah all out, kemudian dari pihak sekolah juga alhamdulillah kompak berkolaborasi
untuk memecahkan Oke. dan untuk si anak ini bisa membaca seperti halnya seusia dia. Usianya ya, itu dari apa istilahnya Tujuannya. usaha-usaha yang Ibu lakukan untuk mencapai tujuan yang tadi ya. Ibu tadi sudah memaparkan beberapa opsi yang luar biasa ya untuk mencapai tujuan Ibu. Dari sekian opsi itu, coba Ibu apa yang terlintas dalam pikiran Ibu, yang mana kira-kira yang akan Ibu lebih kuatkan lagi sehingga si anak tadi bisa mengikuti apa yang udah Ibu rencanakan. Mungkin opsi kami dan opsi ini memang belum selintas atau sekilas mau diterapkan, yakni dengan memberikan treatment ke dia berupa flashcard ataupun video pembelajaran yang memang sangat menarik gitu, supaya dia itu tidak bosan dan memang tidak, kalau usia seperti itu diajari itu kadang-kadang dia berontak, apalagi hal yang sangat mendasar. Betul. Makanya kami udah 2 kali mungkin untuk tahun ini, untuk kelas 9 ini kami mencoba untuk mendatangkan pembelajaran yang sangat menarik. Kemudian gaya belajar, kami tim mengikuti bagaimana gaya dan alur belajar dia. Si anak itu ya. Oke. Luar biasa ya Bu ya. Dari beberapa pengamatan, tujuan, tindakan yang sudah Ibu lakukan gitu ya. Mudah-mudahan ini membangkitkan semangat si anak untuk terus belajar ya, belajar termotivasi sehingga dia bisa membaca. Harapan Ibu mungkin dengan sekolah mudah-mudahan tercapai ya Bu ya. Ibu terus memberikan dukungan gitu ya. Sekolah juga luar biasa ya Bu ya dukungannya. Mungkin di sini juga saya dengar Ibu ini sebagai Wakasek di kesiswaan juga ya Bu ya. Jadi Ibu mungkin pengamatan Ibu segala macamnya jadi all out masagi kalau kata orang Sunda namanya, informasi segala macam dapat Ibu cari sehingga informasi pengamatan segala macamnya juga mungkin Ibu utuh ya di sini. Dan mudah-mudahan apa yang Ibu targetkan, apa yang akan Ibu capai dari tujuan Ibu itu mudah-mudahan tercapai ya Bu ya. Amin, amin. Jadi nanti Ibu nggak usah sakit gigi lagi ya. Iya, nggak usah. Ini Ibu tuh udah luar biasa gitu dengan tindakan-tindakan ya Bu ya. Iya. Ya dengan kekompakan Iya, Ibu teman ya. gitu. Iya. Ibu juga bagus gitu, udah bisa kolaborasi dengan teman-teman gitu ya. Memunculkan potensi-potensi yang ada di lingkungan Ibu gitu untuk mencapai tujuan Ibu nih luar biasa, sehingga mudah-mudahan si anak tadi bisa keluar dari kesulitan belajar membacanya ya Bu ya. Kayak Ibu mungkin ada yang mau diutarakan lagi? Kayaknya ini udah berseri-seri nih Bu. Sudah, tadi alhamdulillah ya, terima kasih Coach telah memberikan, telah mendengarkan mungkin ya, telah mendengarkan, telah mudah-mudahan berkenan sharing gitu. Iya, terima kasih ya Bu Eni udah memberikan kepercayaan kepada saya sehingga calling gitu untuk berbagi sharing. Mungkin saya juga bersyukur gitu ya, mudah-mudahan dengan sharingnya kita hari ini meringankan sedikit ya bebannya Ibu Eni. Saya juga bahagia bisa membantu Ibu, dan saya juga berterima kasih Ibu sudah percaya pada saya untuk berbagi ini ya, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi komunikasi ya Bu ya. Baik, Ibu, ya. Terima kasih. Ya Ibu, bukannya saya nggak kangen ya Ibu ya. Ini udah kedengeran suara jangkrik. menandakan sudah malam ya Bu. Iya, Bukannya nggak kangen, insya Allah Ibu, tapi nanti saya tunggu lagi ya Bu ya, perkembangan si anak ini nanti ke depannya seperti apa. Saya juga penasaran ya Bu ya, progres Ibu ke depannya mau seperti apa. Ya, terima kasih Ibu Eni. Sama-sama. Ibu Inal juga terima kasih sudah mendampingi kami dalam kegiatan coaching ini ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu. Ya, semuanya sehat. Iya. Guru harus sehat ya. Iya, terima kasih ya Bu ya. Iya. Saya mau pulang dulu Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu Eni, Ibu Aneng. Waalaikumsalam Ibu. Selamat malam nih. Malam Ibu. Gimana kabarnya malam ini? Sehat semua? Sehat dan alhamdulillah baik Ibu, baik. Oke. Baik Ibu Aneng, tadi kan sudah melakukan coaching dengan Ibu Eni ya? Iya Ibu. Sebelum penutupan ya Bu Aneng, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ini ya. Baik Ibu, ya. Baik,
Ibu, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di kegiatan coaching tadi, ketika saya meng-coach Ibu Eni, saya sudah melaksanakan coaching dengan mengikuti alur tirta Ibu. Oh ya, baik. Mulai dari tujuan, Benar. identifikasi, ya, Ya. kemudian rencana aksi, sampai ke yang terakhir itu terkait dengan tanggung jawab. Sehingga dengan saya melaksanakan atau mengikuti alur dari tirta tadi, saya bisa menggali Koci untuk menceritakan ya permasalahan yang sedang dihadapinya Ibu, Serta solusi-solusi serta ya, Bu, solusinya, ya? betul Ya. Ibu. Baik Ibu, bagus sekali. Nah, menurut saya nih Bu, sebagai observer ya, Iya Bu. Ibu tadi proses coaching dari Ibu Aneng dengan Ibu Eni ya, sudah berjalan dengan baik, Baik, alhamdulillah. terima kasih Ibu. Iya. Dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Iya Bu. Dan juga Ibu Aneng sudah berusaha menggali potensi Koci dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan ya kepada Iya. Bu Eni, sehingga Ibu Eni juga menemukan solusi ya Bu ya. Dari permasalahan, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Iya Ibu. Nah, baik Ibu, yang selanjutnya nih pertanyaan terakhir ya Bu ya. Sebelum kita tutup, saya sebagai observer ya mau bertanya, kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan Ibu berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan Ibu nih? Mungkin untuk kedepannya yang akan saya lakukan adalah Ibu, saya akan lebih meningkatkan lagi pemahaman Ibu ya, terkait dengan proses tirta ini Bu. Sehingga ya Ibu, sehingga kedepannya mungkin saya akan melakukan coaching yang lebih baik lagi dari hari ini. Oh, alhamdulillah. Baik Bu, semoga kedepannya ya kita bisa melakukan kegiatan coaching supaya lebih baik lagi ya. Iya Ibu. Nah, dari coaching ini juga semoga mendapatkan manfaat semuanya ya Bu ya. Amin. Dari coaching juga menemukan menemukan solusi, Ya, solusi ya, Bu. ya, solusi yang terbaik, dan Ibu juga sudah memberikan motivasi kepada Ibu Eni ya. Mungkin sekian saja ya Bu, karena sudah malam. Demikian pasca observasi kita tutup ya hari ini ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lain kali disambung lagi ya Bu ya. Selamat malam Bu Eni, Bu Aneng, terima kasih atas waktunya. Selamat malam Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Ina. Waalaikumsalam Ibu Eni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kabarnya luar biasa. Gimana Bu Secara Eni? hari ini ya? Ya, hari ini alhamdulillah cerah sekali ya Bu Yani. Ya. Sebelum kita melakukan coaching ya Bu Ina, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, termasuk menyampaikan rubrik penilaian. Pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai dengan rubrik penilaian. Apakah rubrik penilaiannya itu sesuai dengan alur tirta atau tidak. Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee. Baik. Dan juga bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa hal ini harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Oke Bu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan ya pada coaching kali ini yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke Ibu, kemudian pertanyaan kedua adalah kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik
yang ingin Ibu observasi? Baik Bu, kemungkinan kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot pula. Ya, oke Ibu. Kemudian pertanyaan terakhir ya Bu ya. Baik. Indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses kegiatan coaching kali ini? Pada coaching kali ini ya Bu, saya ingin coaching saya ini menemukan solusi ya dari Ibu. permasalahannya ataupun menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Ibu. Ya, baik Ibu. Demikian dulu ya Bu ya untuk praobservasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching. Mudah-mudahan coaching kali ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Amin. Tetap semangat ya Bu ya. Ya, terima kasih atas motivasinya hari ini ya Ibu ya. Baik Ibu, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Aneng. Waalaikumsalam Ibu. Selamat malam nih, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu. Kalau secara fisik mah sehat Ibu. Cuman saya tuh sekarang lagi ada sedikit ganjalan Bu. Kenapa? Makanya saya calling-calling Ibu nggak ngangkat-ngangkat aja sih. Oh iya, Kenapa maaf sekali. Mungkin saya waktu itu lagi sibuk ya Bu. Emang kira-kira ada permasalahan apa nih Bu yang mengganggu? Iya Bu. Saya tuh Ibu ya ketika saya ada permasalahan di sekolah terkait anak didik saya, yang pertama tring dalam kepala saya tuh Ibu. Ya, luar biasa. Kayaknya saya nih bisa berbagi sedikit beban gitu ya sama Ibu. Jadi saya sedikit menginspirasi ya, tring gitu ya. Iya Ibu. Oke. Ada sedikit ganjalan Bu. Masalah apa coba bisa diutarakan Bu? Ibu, saya punya tugas sebagai wali kelas ya Bu ya. Iya. Ada satu di antara sekian banyak siswa yang sekarang saya pegang. Siswa tersebut Ibu jarang masuk sekolah, sekalinya masuk sekolah dia tidak bisa fokus Ibu di kelas. Kalau tidak tidur dia main game. Gitu. Iya. Saya kadang bingung dengan anak ini gitu ya. Ketika saya tanya alasannya kemana-mana gitu Bu. Ini harus seperti apa gitu nih saya ngadapin anak seperti ini gitu ya Bu ya. Baik. Kira-kira tujuan utamanya apa Ibu dari permasalahan ini, kira-kira apa? Saya punya keinginan kuat kalau si anak ini harus punya motivasi untuk konsisten Ya. hadir di sekolah, dia harus rajin di sekolah sebagaimana teman-teman yang lainnya. Selama ini saya membersamai anak-anak yang memiliki motivasi belajar yang cukup tinggi ya Bu ya. Ya. Jadi ketika saya menghadapi ini ada satu anak gitu ya dari sekian anak yang jarang masuk sekolah, ada lelah juga ya di hati ini, gimana gitu ini si anak kok bisa seperti ini. Dia kan harus punya masa depan, dia harus berprestasi. Tujuan saya tuh seperti itu, dia harus jadi anak yang bisa meraih mimpi, harus menjadi anak yang menjadi harapan orang tuanya, bisa masuk ke perguruan tinggi yang menjadi impiannya gitu. Secara selintas dia mau bisa masuk perguruan tinggi terbaik gimana ya, kalau misalkan dia begitu melalaikan kehadirannya gitu Bu. Jadi saya pengen dia punya prestasi, saya pengen dia konsisten ke sekolah, ketika hadir juga saya punya keinginan untuk dia ada fokus gitu, bisa fokus seperti teman-temannya yang lain gitu ya, pada umumnya anak-anak seperti itu Ibu. Baik, luar biasa sekali ya Bu, tujuan Ibu sangat mulia sekali. Baik Ibu, apakah kira-kira Ibu sudah mencari identifikasi permasalahan anak tersebut, kenapa suka tidak masuk sekolah terus dan sebagainya, kira-kira apakah sudah mencari Ibu? Selama bulan Juli ya Bu, kira-kira sekitar bulan Juli saya mendapat SK sebagai wali kelas. Iya. Nah selama hampir 1,5 bulan ini Bu, saya mengamati. Mungkin saya di kelas kan ngajar juga ya Bu ya. Benar. Jadi ketika di absen sebagai guru nih, saya sebagai guru ketika di absen si anak sering nggak masuk di beberapa pertemuan. Kemudian sebagai wali kelas juga saya kan ngerekap ya Bu, ngerekap absensi.
dia yang paling bolos, banyak bolosnya gitu. Tapi di situ keterangannya sakit gitu. Saya juga mencoba menggali juga informasi dari teman-teman rekan sejawat saya, guru yang lain yang ngajar di kelas saya, mencari informasi terkait kehadirannya sama ibu dengan yang saya dapatkan informasinya. Si anak itu jarang masuk sekolah dengan catatan sakit, kalau enggak izin gitu ya Bu ya. Terus saya juga mencoba menggali informasi dari temennya gitu, terutama temen yang mungkin saya tanya yang ngerasa deket gitu ya sama si anak itu. Informasinya seperti itu juga Bu, katanya sakit Bu gitu kan. Saya renungi gitu kan, kemudian saya evaluasi, saya nyoba juga Bu, saya coba telepon ke orang tua gitu, ibu gitu ya, sebetulnya si anak ini nggak hadir, banyak nggak hadirnya kenapa gitu. Mulai sedikit terkuak ibu informasi. Lewat telepon itu si orang tuanya bilang kalau si anak itu sering bangun kesiangan. Gitu. Iya, sering bangun kesiangan. Terus dia bilang, saya tanya juga, ibu mungkin sama ibu dimotivasi untuk berangkat ke sekolah meskipun kesiangan. Si anaknya bilang nggak mau, katanya takut dihukum bahasanya, mungkin dikhawatirkan ada sanksi ya. Jadi padahal selama ini di sekolah nggak seperti itu juga ibu. Jadi si anak sudah memprem mungkin dari pengalaman-pengalaman yang mungkin pengalaman yang pernah dia rasakan gitu ya ketika dia melakukan kesalahan gitu. Ketika ada aturan yang dilanggar pasti dia harus menghadapi sanksinya. Jadi dia sudah membangun frame sendiri gitu. Kalau kesiangan pastinya juga disuruh baca di perpustakaan, disuruh hafalan gitu ya. Daripada mungkin dia harus menghadapi lagi masalah, udah alasannya jadi sakit gitu. Begitu ya Bu ya. Itu. Jadi ibu sudah mencari akar permasalahan dari anak tersebut ya. Siapa namanya Bu? Itu anak muridnya? Namanya teh Acep. Acep ya. Iya, Acep Gorbacep kalau Bu. Oke, untuk Acep itu permasalahan Acep cukup mengganggu pikiran ibu ya. Baik setelah ibu mengutarakan masalah, terus mengidentifikasi masalahnya, kira-kira ada nggak rencana atau aksi ibu supaya merubah anak tersebut itu menjadi lebih disiplin, tentunya masuk sekolah juga rajin ya Bu ya. Kira-kira ada nggak? Saya sudah terpikirkan Bu ke arah sana ya. Di antaranya saya mungkin akan kolaborasi ibu ya dengan guru BK untuk melaksanakan home visit ke orang tuanya, sehingga saya bisa menggali lebih banyak lagi informasi dari orang tua, dan kita akan membangun koordinasi dan komitmen mungkin ya Bu ya, supaya si anak ini bisa hadir, bisa komitmen untuk hadir di sekolah dan membangun motivasi dia agar rindu ke sekolah, membangun lagi motivasi belajarnya gitu ya, dengan seperti itu. Jadi home visit. Terus yang udah terbayang dalam benak saya juga, saya ingin menghadirkan para alumni Bu, para alumni yang sudah sukses gitu ya, untuk menjadi motivator. Biasa suka ada kalau di sekolah kami itu ya Bu, alumni ada sabak sakola gitu ya, sabak sakola memotivasi adik-adiknya seperti apa mereka di kampus sampai mereka menggapai impiannya, dan mudah-mudahan itu termotivasi. Dan ketika itu nanti bisa saya realisasikan, si anak itu wajib ada di situ sehingga mendengarkan apa yang menjadi pernyataan atau motivasi dari kakak kelasnya. Seperti itu. Mudah-mudahan terbangun gitu motivasinya. Amin ya, semoga bisa tercapai apa yang diinginkan ibu ya. Kira-kira karena sudah ada rencana-rencana aksi atau strategi yang ingin ibu bangun ya untuk merubah anak tersebut supaya lebih baik ya si Acep itu ya. Kira-kira dari rencana-rencana ide itu kira-kira kapan ibu akan mulai terapkan itu? Sekarang akhir Agustus, awal September, kebetulan di sekolah kami itu sekarang lagi ada kegiatan proyek ya Bu ya. Dan di kegiatan proyek ini sudah di blok, nggak bisa terganggu untuk keluar dulu. Hari Senin mungkin Bu, pas jam pelajaran saya di kewali kelasan ya,
Ya. saya mungkin bisa menggait mencolek BK ya untuk kumpisit di jam pelajaran saya, Ibu. Di jam pelajaran ke 1, 2, 3, 4 kan ya. Itu biasanya kita ada jam kuali kelasan, dan saat itu mungkin saya akan meminta izin ke siswaan untuk mempisit itu. Jadi menerapkan rencana tadi. Iya. Ibu sudah mulai ada rencana untuk mulai home visit, membuat anak lebih baik lagi dengan cara supaya rindu sekolah ya Bu ya. Betul, Ibu. Semoga itu apa yang ingin Ibu rencanakan strategi itu bisa benar-benar mengubah anak diri itu, si Acep itu ya, terutama yang mengganggu Ibu itu bisa lebih semangat lagi sekolahnya. Ibu, amin, mudah-mudahan. Iya. Kerinduan anak-anak untuk hadir di sekolah itu kita sudah bangun juga, Bu. Kalau kita sebagai guru memang harus benar-benar semangat untuk mengubah anak didik kita ya, walaupun kadang kita lelah ya Bu ya. Betul. Kita harus lillahi ta'ala. Betul sekali Ibu. Benar-benar harus semangat bagaimana cara mengubah anak kita supaya lebih baik lagi. Amin, amin Ibu. Baik Ibu, karena waktu sudah malam sekali ya Bu ya. Ibu juga kelihatan sudah lelah. Ibu maaf ya sampai malam-malam saya baru pulang dari sekolah. Aduh, jadi tapi semangat sekali ya Bu ya. Mampir dulu ke Ibu untuk maaf sekali kemarin mengutarakan sibuk ya Bu ya. Ya karena maafin ya Bu. Terima kasih juga. Karena memang waktu sudah malam, mungkin lain kali kita bisa sharing-sharing lagi ya Bu ya. Iya Ibu, makasih ya Ibu. Iya, selamat malam Ibu Aneng. Assalamualaikum. Selamat malam Ibu. Terima kasih dan terima kasih. Terima kasih juga. Selamat malam. Assalamualaikum Ibu Ina. Waalaikumsalam Ibu Eni. Selamat malam menjelang tengah malam ya Bu Ina. Selamat malam juga Bu Ani. Walaupun malam-malam syahdu gini, kita tetap semangat. Semangat terus. Baik Ibu Ina, tadi Ibu Ina telah melakukan coaching dengan Ibu Aneng yang sangat luar biasa interaktif. Kemudian dengan permasalahan, dengan penguatan yang ada. Sebelum ditutup observasi ini, saya akan melaksanakan pasca observasi dengan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin dicapai, yang diinginkan, maaf. Baik Ibu Eni, dari kegiatan ini saya kan sudah melakukan coaching dengan Ibu Aneng. Kebetulan alhamdulillah sudah melakukan coaching dengan alur Tirta ya Bu ya, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan solusi-solusinya Ibu. Oke, baik Ibu, menurut saya sebagai observer, proses coaching ini sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan lancar juga, berjalan sesuai dengan alur Tirta, dan juga Ibu Inal ini sudah berusaha menggali coaching, dalam hal ini Ibu Aneng, dengan sangat baik, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan penguatan-penguatan yang sangat luar biasa, sehingga dengan adanya kegiatan coaching ini sangat membantu Ibu Aneng tentunya ya Bu ya, dalam mengatasi permasalahan tentang siswa yang tadi susah belajar, sulit untuk belajar. Pertanyaan terakhir Ibu Ina sebelum saya tutup, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan sudah dilaksanakan? Baik Bu, tentunya dari kompetensi yang ingin saya lakukan, pastinya saya ingin lebih memahami lagi ya Bu proses Tirta ini, sehingga saya lebih dapat lebih baik lagi melakukan proses coaching supaya jauh-jauh lebih baik. Baik Ibu, semoga ke depannya ketika kita melakukan coaching bisa jadi lebih baik lagi, bisa memberikan solusi yang terbaik atas permasalahan-permasalahan baik itu di kelas maupun di sekolah. Semoga proses
kedepannya rencana atau tindakan kedepannya bisa berjalan dengan baik dan lebih lancar Amin, lagi. amin ya Bu ya. Terima kasih buat Ibu Ina, buat Ya, Ibu Ane. Terima kasih Ibu. Sama-sama demikian proses pasca observasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.